Lindong yang melancarkan serangannya, yakni laser cahaya. Namun serangannya tersebut tak mampu membuat Wang Yan bergerak satu jari pun. Dilanjutkan oleh Wang Yan dengan serangan balasan super kuat yang ia sebut telapak tangan iblis. Lindong pun bergerak cepat dengan mencoba menahannya menggunakan tombak pencakar langit. Dari sini ia baru sadar bahwa pemilik makam kuno telah menanamkan beberapa teknik rahasia, sehingga kini tombaknya menjadi jauh lebih kuat. Akibatnya serangan Wang Yan pun dapat ia pukul mundur, dilanjutkan dengan hantaman keras dari teknik mental transformasi berwujud seekor ikan biru. Melihat kekuatan Lindong yang berada di luar perkiraannya, memaksa Wang Yan bertarung lebih serius dengan mengandalkan senjata tombak naga emasnya. Dan benar saja, dalam sekejap Wang Yan juga mampu melepaskan teknik transformasi kekuatan mentalnya yang berwujud naga emas raksasa. Di sisi Lindong, Martha pun memberikan peringatan keras kalau itu bukanlah serangan yang bisa Lindong tahan dengan hanya teknik biasa. Lantas ia menyarankan agar Lindong mengalirkan seluruh energi spiritualnya ke tombak pencakar langit. Bentrokan kekuatan dahsyat tersebut melemparkan Lindong menghantam keras batu jauh di belakangnya. Sama halnya dengan Wang Yan yang juga jatuh syok menyaksikan bocah di hadapannya mampu mengimbangi serangan pamungkasnya. Ia makin kesal dong, dilancarkanlah serangan jarak dekat untuk segera menghabisi Lindong. Ketika Wang Yan nyaris menusukkan tombaknya, terdengar benturan keras yang ternyata berhasil ditahan dengan boneka spiritual yang Lindong dapat dari makam kuno sebelumnya. Dengan mengikuti arahan dari Martha, Lindong pun segera mengaliri boneka tersebut dengan energinya agar bisa ia kendalikan untuk menghadapi Wang Yan. Di saat pertarungan telah berakhir, Lindong berniat langsung membunuh Wang Yan, namun sebuah penghalang ungu misterius mencegahnya. Ternyata penghalang tersebut milik seorang pria parubaya yang bernama Shen Long yang merupakan guru sekaligus pengawal dari Wang Yan. Shen Long pun menjalankan perintah dari Wang Yan untuk segera merapalkan sebuah teknik super kuat yang bahkan tak sanggup ditahan oleh boneka spiritualnya. Inilah definisi kukira Baiwan ternyata bawa kawan, membuat Lindong terpaksa mundur karena tenaganya telah banyak terkuras dalam duelnya melawan Wang Yan. Ia pun semakin panik karena jurus dari Shen Long ternyata dengan cepat terus mengejarnya. Martha pun juga berusaha bertindak dengan menyuruh Lindong mengaliri segala rubah di tangannya agar ia bisa membantu melenyapkan serangan yang mengejarnya tersebut. Akan tetapi Shen Long tak lantas membiarkannya pergi begitu saja. Ia pun melancarkan serangan kedua yang jauh lebih kuat dan jauh lebih mematikan. Di detik-detik sebelum serangan itu melenyapkan Lindong, Qingsu si gadis teratai datang dan berhasil menyelamatkan Lindong. Wang Yan yang tahu kalau itu adalah Qingsu memerintahkan agar Shen Long berhenti mengejarnya, karena menurutnya meskipun kita bersatu, kecil kemungkinan pihaknya bisa menang. Singkat cerita, dibawalah Lindong ke sebuah tebing di mana terdapat sebuah pohon sakura besar yang sedang berguguran.
Qingzu kemudian menyuruh Lindong agar melupakan semua kejadian di makam kuno dan melarangnya untuk menceritakannya kepada orang lain. Lindong yang merasa sangat kesal berkata apakah ini karena dirinya yang masih belum cukup kuat untuk bisa disandingkan dengan dirinya. Dan pahitnya Qingzu mengiyakan hal tersebut, karena memang level mereka yang terpaut terlalu jauh. Terlebih lagi karena klannya dengan klan Lin juga tak memiliki hubungan yang cukup baik. Namun dari semua kenyataan pahit itu, Qingzu memberinya harapan dengan mengatakan akan menunggu Lindong menjadi lebih kuat. Setidaknya sampai Lindong bisa memenuhi kualifikasi untuk mengikuti sebuah pertandingan yang disebut Konferensi 100 Dinasti. Mendengar hal itu membuat Lindong merasa cukup lega, lalu berjanji bahwa ia tak hanya akan memenuhi kualifikasi, melainkan memenangkan pertandingan tersebut. Setelah memberikan salam perpisahan, Qingzu pun bergegas pergi. Setibanya di rumah, Lindong segera menyuruh Qingtan bermeditasi untuk memulai proses penyembuhan menggunakan air liur naga yang ia dapat dari makam kuno. Namun sebelum itu, Martha sempat memperingatkan bahwa roh iblis di dalam diri adiknya tersebut sangatlah kuat, dan jika proses ini gagal, maka kemungkinan terburuk Qingtan bisa mati. Akhirnya proses pun dimulai setelah Lindong berjanji bahwa ia akan menemani dan mengawal adiknya sampai proses tersebut selesai. Ketika benda itu berhasil Qingtan serap, sontak tubuhnya pun diselimuti aura gelap, diikuti oleh ledakan energi yang dalam sekejap membekukan lingkungan sekitar. Seusai seluruh energi dan jiwa iblis yang selama ini bersemayam di tubuh Qingtan keluar, Lindong bergerak cepat untuk membawa adiknya yang pingsan ke tempat yang aman. Baru setelah itu, Lindong pun bertekad kuat melindungi adiknya dan melenyapkan roh iblis tersebut dengan mengandalkan tombak penyakar langit miliknya. Martha berpesan agar sangat berhati-hati karena satu serangan saja bisa langsung membekukan seluruh tubuh Lindong. Oleh karena itu, ia akan tetap berusaha menjaga jarak dengan hanya melancarkan serangan dari jarak jauh. Namun serangan teknik mental Lindong yang berbentuk ular piton raksasa seketika langsung menjadi es dan hancur begitu saja. Bahkan serangan makhluk itu juga sama sekali tidak bisa ia tangkis sehingga Lindong hanya bisa lari dan menghindar saja. Sampai ketika sudah terdesak, ia baru sadar bahwa teknik laser cahaya miliknya adalah tipe api, sehingga bisa dikatakan tekniknya tersebut akan sangat efektif untuk digunakan melawan iblis es tersebut. Ia pun memodifikasi tekniknya menjadi tinju api, dan benar saja serangan tersebut memang benar-benar bisa meng-counter serangan es dari sang roh iblis. Di akhir pertarungan, Lindong yang telah berhasil menyegel roh iblis itu menggunakan belenggu api, menyuruh Qingtan untuk segera menyerap energi spiritualnya kembali dan memfilter menggunakan obat yang telah ia makan agar kekuatan spiritualnya bisa ia kendalikan. Singkat cerita, proses berjalan lancar dan kini Qingtan telah bisa mengendalikan kekuatannya yang dikatakan sudah hampir setara dengan Lindong. Qingtanmu sangat senang karena sekarang tak lagi hanya menjadi beban, ingin ikut serta pergi berkelana bersama Lindong. Namun Lindong mengatakan bahwa ia akan lebih tenang jika Qingtan tetap tinggal untuk menjaga klannya selagi ia tak berada di rumah. Keesokan harinya bersama Martha dan Xiaoyan, Lindong pun berangkat untuk mencari segel spiritual leluhur demi lebih mengupgrade kekuatannya. Dan tamat. Dari bagian 1 sampai bagian ke-8 saya telah membahas serial yang berjudul Martial Universe, yaitu season 1 dan season 2. Dikarenakan season ketiganya yang belum rilis, sehingga bagian ke-9-nya juga belum bisa dibuat. Jadi untuk semuanya dimohon bersabar dan nikmati dulu saja konten-konten lainnya akan segera diupdate